Terima kasih atas pengertian Pak Kepsek. Segera saya ambil kursi di gudang. Bismillah semua atas ridho Allah. Halo Sobat Fengki, kita berjumpa lagi. Semoga kabar kalian baik ya, langsung saja. Cerita kali ini berasal dari Rama, bagi kalian yang sudah menonton episode Hutang kepada penjual mie ayam pasti tahu. Tapi gak apa-apa, saya akan menjelaskan profil dari Rama lagi. Rama saat ini berusia 27 tahun, sudah berkeluarga dengan satu putra. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Dia berasal dari kota Kendal, Jawa Tengah. Kali ini dia akan menceritakan kisah horor di sekolahnya yang berjudul Bangku Kosong. Jadi cerita ini dia alami saat masih di Madrasah Sanawiyah, setara SMP. Saat itu tahun 2008, Rama bersekolah di sebuah pondok khusus putri yang ada di Tuban. Rama mempunyai teman satu kelas bernama Anita. Anita ini berasal dari pedesaan di Tuban dan jauh dari kota. Dia seumuran dengan Rama yaitu 12 tahun kala itu, anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya perempuan berumur 8 tahun, Anita sendiri bisa dibilang anak introvert. Untuk posturnya juga tergolong kecil. Dari posturnya tersebut yang mengakibatkan malapetaka datang. Malapetaka apa itu? Kita bahas setelah ini ya. Karena sekolah pondok, yang kegiatan belajarnya dimulai hari Sabtu sampai Kamis, dan di hari Jumat libur. Setiap hari Kamis malam atau malam Jumat, Anita hampir selalu pulang ke rumahnya. Dan barulah di hari Jumat sore dia kembali ke pondok, jarak pondok ke rumahnya sekitar 1,5 jam. Akan tetapi pada waktu itu, karena ada suatu urusan yang tidak diketahui oleh teman-temannya, Anita pulang ke pondok di hari Sabtu pagi sekitar jam 5:30 dalam kondisi mengantuk. Tragisnya karena mengantuk dan kondisi badan Anita kecil, membuat ayahnya yang mengantar Anita pulang ke pondok tidak sadar kalau anaknya jatuh dan baru sadar ketika sampai pintu gerbang pondok. Ayah Anita pun panik, segera dia putar balik untuk mencari Anita. Loh, si Anita kemana? Perasaanku bonceng, sekarang kok hilang? Tadi juga motorku jalan terus nggak ada acara berhenti. Pasti jatuh di jalan tuh anak gara-gara ngantuk. Aku harus cepet putar balik. Semoga si Anita nggak kenapa-napa ya Allah. Akhirnya ayah Anita putar balik untuk mencari Anita. Hampir 2 kali ayah Anita putar balik, tapi tak menemukan keberadaan Anita. Ayah Anita berinisiatif untuk bertanya kepada warga sekitar. Bertemulah ayah Anita dengan seseorang di jalan, dan orang itu tahu keberadaan Anita. Dia mengatakan kalau Anita dibawa ke rumah sakit Mawar oleh warga karena pingsan di jalan. Assalamualaikum, Pak. Lihat anak perempuan pakai kerudung. Jaket abu-abu jatuh sekitar sini nggak? Saya ini ayahnya. Waalaikumsalam. Oh, kamu ayahnya. Anakmu dibawa ke rumah sakit Mawar sama warga. Alhamdulillah, makasih infonya, Pak. Tadi ceritanya dia ngantuk. Saya nggak sadar kalau dia jatuh. Ya sama-sama. Buruan ke rumah sakit. Lurus aja kiri jalan nanti ketemu. Akhirnya ayah Anita menuju rumah sakit Mawar dan kondisi Anita saat itu dinyatakan koma. Karena jatuh dari motor, Anita kurang lebih seminggu berada di rumah sakit. Keluarga, guru dan teman-temannya silih berganti datang menjenguknya, berharap Anita segera pulih, tapi
Tapi Tuhan berkehendak lain. Anita dinyatakan meninggal setelah kurang lebih 7 hari koma. Tentu saja hal itu membuat keluarga, guru dan teman-temannya sedih. Akan tetapi semua itu tidak berakhir begitu saja. Di tengah kesedihan dan duka di sekolah Anita, malah muncul teror horor setelah Anita meninggal. Apa saja itu? Para siswi ataupun guru sering melihat kalau almarhumah Anita masih berada di lingkungan sekolah, baik di kelas, teras, maupun kamar mandi sekolah. Loh, itu siapa ya? Kok kayak Anita? Duh, perasaanku nggak enak. Sebentar, itu siapa kok mirip Anita? Wah! Anita, setahuku nggak punya kembaran. Itu hantu kah? Karena kejadian itu, tentu saja membuat para penghuni pondok resah dan tidak fokus belajar. Tapi untungnya ada seorang guru yang mempunyai kelebihan yang bisa dibilang indigo. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad menjelaskan kalau Anita meninggal waktu berangkat sekolah. Para siswi percaya ada tujuan yang belum terpenuhi untuk sekolah. Jadi jin korin Anita menirukannya. Pak Ahmad meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberi tempat duduk. Di meja Anita biasa belajar. Kata Pak Ahmad bukan untuk musyrik, tapi mengusir jin korin Anita sesuai dengan sugesti para siswi di sekolah. Semua tenang, kita cari solusinya. Bagaimana ini Pak? Masalah Anita sudah meresahkan sekolah kita. Apakah Anda punya solusi? Izin untuk menaruh bangku kosong di mejanya Anita, Pak. Bukan musyrik, tapi ini masalah sugesti agar korin itu pergi. Silahkan Pak. Semoga dengan izin Allah cara itu berhasil. Terima kasih atas pengertian Pak Kepsek. Segera saya ambil kursi di gudang. Bismillah semua atas ridho Allah. Dibawalah kursi dari gudang untuk meja almarhum Anita. Pak Ahmad sempat melihat sosok korin Anita sebelum ia pergi seperti berpamitan kepadanya. Sejak saat itu pula, sosok almarhum Anita tidak lagi mengganggu penghuni pondok. Dan ternyata cara itu berhasil, jin korin Anita tidak lagi muncul di sekolah, kegiatan di pondok pun normal kembali. Ya, itulah kisah dari Rama mengenai bangku kosong di sekolahnya. Pelajaran dari kisah itu adalah selalu berdoa dan berhati-hati saat kita pergi, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga selalu perkuat iman. Jika iman kita kuat, tentunya akan sulit diganggu oleh bangsa jin. Tidak lupa saya mengingatkan, bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa mengirimnya ke akun sosmed Frankie Animasi. Sekian dan terima kasih.
Terus dukung kami untuk cerita selanjutnya ya sobat-sobat. I'll take